Sampai gua di rumah sekitar jam 9. Akhirnya gua sama teman gua udah pusing, gua minta transferan lah gua sama abang gua. Transferan tuh ya Pak? Akhirnya transfer lah gua, nginap lah gua di rumah itu. Lah untung aja memang baik lah orang loket rumah itu, baik lah gua dikasih tempat tumpangan. Padahal memang mereka nggak tahu, yang tahu tuh orang supir bus sama kernetnya yang tahu bahwasannya kami itu bukan naik, itu bukan bus itu armada mereka. Dikasih lah tempat tinggal sama mereka. Terus satu malam gua pun udah pusing juga, awalnya nggak punya uang, nggak dapat transferan, jadi nggak bisa berangkat. Berangkatlah kami jam dari pelabuhan jam 5, kami jam 5 udah bangun, udah siap-siap pagi itu ya. 5 pagi, jam setengah 6 kami udah naik di mobil, sampai di sana sekitar jam 6, setengah 7 kami naik di ferry. Jam 7-an kami berangkat, sampailah kami di Batam tuh asar di Batam tuh sekitar jam setengah 4 masalahnya. Pagi. Sore atau pagi tuh? Sore. Itu kami tuh nggak ada uang rokok sama sekali. Makan nggak ada uang juga, pernya nggak dapat ini. Iya sih, kalau ekonomi nggak dapat apa-apa. Memang nggak dapat ya, kecuali atasannya. Kalau atasan dapat tuh ya Pak? Peri nggak dapat sama sekali. Akhirnya sampai lah kami sana. Aku akhirnya cuma di sana tuh 3 bulan. 3 bulan di Batam, awal di Batam 3 bulan. 3 bulan gua sempat lah gua di Batam tuh 3 bulan gua kenal lah. Gua 2 hari lagi. Jadi gua tuh hari ini jadi gua subuh ini gua masuk ke salah satu hiburan. Karena gua cewek tuh ya Pak. Janda tuh Marawan. Janda emang lebih menggoda. Tapi janda enggak, belum tua umurnya, masih muda. Beda sama gua berapa tahun, 5 tahun, 3 tahunan gitu aja. Anak berapa Pak? Anak 2. Masih muda guys. Jadi gua udah itu nggak sempat jalan gua sama dia begini. Akhirnya besoknya gua tuh harus balik ke Pekanbaru lagi 1 minggu. Gua di Pekanbaru, akhirnya gua masuk lagi Batam. Gua balik lagi ke Batam, dari Pekanbaru ke Batam lagi. Gua kerja di minimarket, salah satu minimarket di Batam. Ada ipar kakak gua yang masuk di minimarket. Orang dalam nih Pak. Orang dalam. Orang dalam emang the best ya Pak. Emang orang dalam. Tapi minimarket itu baru buka. Baru buka ya. Baru sebulan berjalan. Sama kayak gue dong Pak. Yang dicobain dulu Pak. Kan jadi sebut nama, sebut merek nih. Ya kayak gue gitu Pak. Jadi pas diajakin temen gue nih ya kan, masuk aja Pak, soalnya manajer dia kan orang temannya kakak dia nih. Sebelumnya teman kakak dia nih yang cowok nih manajer emang di Batam, emang di Nagoya, namanya restoran situ. Ya kan, dia di manajer situ. Jadi dia pas buka cabang baru di Medan, dari Batam dioper lagi balik ke asal dia di Medan. Karena karena temannya kakaknya dia tadi datang, ya udah modal baju doang baju doang di Badan nih ya. Ya kan, nggak pakai, baru buka. Iya, baru buka, nggak pakai lamaran, nggak pakai apa. Lu ditanya nih, bagian mana nih? Kayak teman aku tadi kan, karena udah pernah di dapur, tanya, ya udah dapur. Kalau aku kan belum pernah bagian depan, ya udah masuk aja, pakai baju hitam putih. Kalau orang 3 bulan ya, kalau aku satu hari cuy, besok langsung dapat seragam aja. Itu enaknya orang dalam, the best deh orang dalam. gua di itu mana nih Bapak? Di toko tarik gua sekitar 10 bulan. Di Batam tuh gua punya banyak lah. Gua pokoknya dari berangkat mau ke Batam sampai di Batam gua tuh penuh rintangan lah. Perjuangan gua tuh banyak lah. Mencapai titik sekarang pun belum setitik yang gua impikan lah. Belum cobaan uang gua dilarikan, gua dipinjam kawan tadi kulangin, HP dilarikan, kemalingan, segala macam lah gua. Ada aja lah gua tumpah gua. Ya gua nggak perlu cerita detailnya, cuman gua ya kasarnya aja lah ya. Ya gua
pun ya udah sih, memang belum rezeki gue gitu aja. Benar sih. Sampai akhirnya gue gini, sampai akhirnya gue di Jakarta inilah ya. Ya gue pun banyak lah kisah-kisah di Batam tuh jadi Batam tuh gue udah bukan, gue bilang tuh bukan tanah rantau kayak tanah sendiri. Nah itu istilah udah gue nggak bilang udah kampung lah ya bisa dibilang, karena gue udah di situ istilahnya teman gue udah macam kayak udah macam gimana kita di kampung, karena gue prinsip gue gini, kayak lingkungan hidup kita di situ lah. Karena gue bakalan buat misalnya mau tidak mau gue harus bakalan di mana gue tempat gue tinggal itu gue harus bisa membayangkan itu di mana gue di kampung gue, dan kebayangan kejadian gue antara tidur dan tidak tidur gue di rumah mamakan gue. Jadi gue tuh tidur tuh di ruangan tamu gitu karena kamar cuma 2. Kak dia untuk adiknya memangkat tuh. Jadi gue tidur di ruangan tamu, ada tempat tidurnya, kasurnya. Gue terbayang, gue asli gue tuh bayangkan gue lagi naik motor. Gue kalau di Medan kan kereta kan gitu. Iya, kalau di daerah Sumatera atau Batam masih kereta. Enggak, kalau Batam motor. Batam motor tetap ya. Kalau Medan tuh kereta. Jadi Sumatera masih kereta. Nah, kereta tuh motor guys kalau di Sumatera, khusus Sumatera Utara. Jadi gue terbayang, gue asli tuh terbayang gue naik kereta tuh di kampung gue kayak gitu. Gue macam antara tidur dan tidak tidur. Disitulah gue mungkin kuat, gue mental gue makin tambah. Gue ya udah apapun yang gue hadapi gue harus kuat. Jadi ini udah gue anggap tuh ya udah bukan karena mereka bilang, karena gue memang udah gue niatkan itu di Batam ini kampung gue. Karena gue udah kena air Batam susah melupakan Batam. Gue karena gue susah melupakan kan udah menganggap ini kampung gue. Gue di tanah ini dimana gue merasakan udah istilahnya kayak darah gue ada di situ. Gue buat karena kita udah lama tinggal di situ tadi ya. Karena udah lama tinggal di situ jadi kayak udah tanah kelahiran jatuhnya. Dan gue selama Jakarta gue adalah beberapa orang bertanya sama gue tuh, kehidupan di Batam mahal, ini itu enggak sih, sama aja sih kayak di kota Jakarta. Nggak juga sama aja lah ya. Sama. Gue contohnya aja lah ya, contoh maksud banyak lah ya, seperti makan lah ya. Makan itu makan nasi Padang Jakarta berapa? Ya mentok lah, palingan ayam paling murah lah. Jeban mereka dapat telur doang Pak, 11.000 ya, 11.000 lah. Iya, 11.000 dapat ayam mah Jakarta. 12.000, 15.000 lah kita bilang dulu. Iya. Ya Batam udah enak banget tuh ya. Udah enak banget. Iya. Harga bundo ya. Batam pun gitu juga. 15.000, 10.000, malah masih ada yang 10.000. 10.000 tadi karena warteg atau gimana udah tuh? Padang. Walaupun orangnya jualan orang Jawa mau apa Padang tetap dijual. Kadang gitu. Jakarta pun gitu juga. Padang ngomongnya bahasa Jawa. Nah, nggak tahu lah kita mungkin dia bekerja di memakan Padang nggak tahu. Padang ngomongnya bahasa Jawa ya Pak. Tapi Batam masih banyak Padang, orang Padang sih lebih banyak. Padang. Tapi kalau Jakarta baru Jawa. Ya paling kan suami dia atau pemiliknya. Nah kadang kayak gitu, mungkin dia yang punya Padang, pekerjanya Jawa, mungkin gitu. Pas ngomongnya bahasa Jawa bukan Padang. Gue kalau ayam ya itu murah. Iya sih. Malah ikan asin yang mahal. Kenapa tuh kok ikan asin? Gue beli. Kenapa ikan asin Pak? Sumpah. Jadi gue makan nasi Padang, gue ada kan. Di belakang ada 2. Ada di daerah kawasan industri itu di belakang. Jadi Batam nih cerita. Gue di belakang jadi dia sebetulnya itu di depan kawasan industri itu ada perumahan itu. Jadi banyak orang jualan juga, jualan orang-orang biasa itu Maret kayak rumah makan Padang apa segala macam. Itu biasa gue makan situ ya. Kalau ayam lele apa gitu ya cuma 10, 11, 12, 10. Sejam itu 10.000 standar lah ya. Sampai sekarang gue 11, 12 Pak kalau ayam itu standar juga. Malah ikan asin 13.000. Anjir, malah ikan asin padahal ikan kering diasinin loh, bukan ikan basah ya kan. Makanya gue bilang itu jadi kalau bukan standarnya kita bilang ayam lah, karena kalau ikan asin itu nggak semua nasi Padang ada nggak semua ada itu ikan asin. Kalau makan nasi Padang ya 10.000 ada. Ya ada. Jakarta mau Jakarta
sama. Jadi kalau orang gaya hidup Batam itu mahal, salah sih. Yang mahal itu gaya hidup. Dimanapun engkau hidup, kalau memang kau ngikuti gaya hidupmu, gaya hidup sekarang ya bakal mahal. Di kampung pun ngikutin zaman lah jatuhnya. Dia ngikutin zaman atau ngikutin perkembangan teman-teman dia nih. Iya. Jadi makanya gue bilang, gue ditanya itu ya yang buat jadi mahal itu gaya hidup kalian. Bukan biaya hidup kalian ini seperti contohnya apa biaya hidup kalian? Makan sehari-hari kalian secukupnya istilahnya. Benar sih, benar. Ya apa misalnya Padang. Jadi punya kan target kalian macam kayak oh makanku di sini dapat satu hari 30.000, 2 kali makan satu hari, 1 bulan 900.000. Dah kosan kalian oke lah kalian buat yang gak mahalan kita bilang 1 juta, 1.900.000. Gajinya pasti lebih loh kalau di kawasan, nggak mungkin segitu. Ya kalau pas industri mana? Nggak mungkin 1,5 apa ya kan? Nggak mungkin gajinya. Kita bilang dulu lah sama biaya ini itu habis lah kalian 3 juta. Sama itu kalian ya kalau sekali-sekali kalian mau senang-senang tuh aja. Tapi kalau dia berulang kali, karena gua udah ngalamin. Gua nggak peduli gua orangnya. Gua kadang, tapi memang tempat makan itu memang mahal pasti ada setiap daerah. Pasti ada. Gua kadang kalau gua lagi pingin makan tuh gua pingin warteg. Warteg itu memang kita kalau yang nggak tahu itu ya dia rumah makan prasmanan ya kita ngambil sendiri ya. Kalau yang nggak tahu memang ya kedebak. Pasti sih. Pasti kan gua sendiri Pak. Tapi memang itu tadi perbedaannya prasmanan tadi warteg prasmanan ini dia banyak menunya pasti lah karena dia menu rumahan pasti menu itu berubah-ubah. Nah kalau sama ya kita bukan nyudutkan selalu memang tadi kayak gitu misal kalau masalah mau makan Padang apa rendang ini ya udah itu aja. Kalau warteg tuh bisa berubah. Warteg misal hari ini ayam besok bisa ayam nggak ada gantinya ikan campur apa lagi nggak ada patokan kalau warteg karena dia prinsipnya rumah makan dia menu rumahan pasti jadi itu tergantung jadi setiap orang itu undang biaya hidup mahal salah jatuhnya sih kayak gaya hidup. Udah gitu gaya hidup kalau misal lu teman sama circle ini yang gaya hidupnya tinggi dan lu berteman sama ini pasti lu ngikut. Nah, tapi betul tergantung sih. Gua kemarin memang jadi gua gini. Gua pernah bilang, gua kerja. Tapi kenapa enggak bisa gua nikmatin? Karena gua mikir gini, gua nikmatin dulu. Tapi gua enggak pernah bilang biaya hidup itu mahal. Nah, gua enggak pernah mau bilang biaya hidup di sini mahal, enggak mau gua. Gaya hidup gue yang mana? Karena gaya hidup kembali lagi ke diri kita sendiri. Gimana kita cara memanage duit kita tadi. Nah, kalau kalian tuh cuma secukupnya istilahnya. Aku targetkan misal biaya per bulan tuh habis 2 juta. Biaya kebutuhan pokok. Kita planning ke depannya kalau gaya hidup kan. Misalnya kita terima udah 5 juta, terima 3 juta lagi. Nah, 1 juta aku ambil lagi lah. Untuk senang-senang tuh. Senang 2 juta kalian tadi. Jadi kalian tuh bisa berarti memang bukan biaya hidup. Itu kayak gaya hidup. Gaya hidup sih bukan pola hidup. Kalau pola hidup lu bisa manage diri lu sendiri. Mungkin kalau kalian nanti ya seharusnya penonton mungkin yang wilayah Batam. Bagian Batam. Apalagi lu mau ke Batam. Nah, kalian tahu lah yang apa gua omongin. Benar enggak? Pas lu ngerasain sendiri. Nah, kalau memang kalian ngikuti gaya hidup kalian yang istilahnya bukan gaya hidup ya, biaya hidup biasa gaya hidup ya bukan gaya hidup. Kan tahu pastinya. Kalau pemikiran kalian sendiri ya pasti. Soalnya pemikiran kan kayak kasih ngikutin zaman, ngikutin teman-teman lu yang hype gitu, ya enggak? Pasti gua ngikutin karena terikut karena teman kan. Gua punya prinsip gini. Apalagi gua berteman gini ya. Selagi gua ada, oke fine. Apalagi orang itu yang bisa ngambil hati gua. Bisa gua ngambil hati gimana ya? Dalam artian siapapun itu. Misalnya gua punya teman gua kan. Anak ini misalnya bukan bisa gua atur, anak ini tahu
arah gua nih kemana. Dia tahu tuh, oh anak ini nggak mau seperti ini, oh anak ini di saat seperti ini nggak boleh dipegang ekornya, oh anak ini di saat seperti ini boleh dipegang kepalanya. Nah itu ada satu orang lah ya, temen dia yang punya kakak sendiri buat cewek atau orang tuh memang dia udah tahu tuh gua gimana tuh. Jadi dia tuh udah tahu saya gimana gua nih, kelemahan gua harus seperti apa, dia kekuatan gua dia harus seperti apa. Dia tahu posisi dia tahu tuh tempatan posisi dia tuh saat gua seperti apa. Karena gua orangnya kalau udah oke, dia bisa bisa mengatur hati gua lah istilahnya tuh, mengatur dalam hati teman ya, bukan hati yang lain. Gua tuh istilahnya prinsip gua gini, gua dinaikkan satu tingkat, gua naikkan ke 10 tingkat. Gua diturunkan satu tingkat, gua turunkan ya sampai dasar. Gua pijak lagi. Begitu. Berarti satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan. Nah, bukan gua banggakan diri ya. Gua ada teman gua cowok satu orang ya. Karena dia pun mau gua iseng, gua suruh ya, kayak apa ya? Agak seperti bilang nurut gimana ya? Mungkin dia menghargai lah ya. Dia bisa dia mau lah istilah, oh gini dan gini yang tetap ada ini. Cuman kalau masalah kerjaan dia misalnya, karena dia kan bantu om gua juga dulu kan. Nah gua mau keluar jaga ya. Ya gua nanti misalnya kayak dia kan, lo ada duit nggak? Nggak ada. Lu tadi kagak mau minta pas om begitu, gua bilang. Gini, untung gua belum pergi. Kalau pergi mau apa lo? Nggak ngerokok dia. Nggak ngerokok masih. Gua pulang malam. Gua pulang itu kalau di zaman itu waktu dia di Batam deh. Di Batam. Gua pulang aja belum pulang nih Pak. Gua nggak tentu. Gua kadang lihat situasi gua di kerjaan gua, kalau kerjaan gua pulang lama kali. Belum belum balik nih. Enggak juga. Oh enggak juga. Jam 2, gua jam 3. Tapi kalau misalnya gua banyak kerjaan besok, gua jam 12 gua pulang lah ya. Oh, paling lambat gua jam 1. Paling lambat gua lagi kalau lagi banyak kerjaan. Tapi kalau kerjanya santai gua. Santai aja. Nah, gua bilang, lu bilang goblok kali gua bilang gituin. Nah, gua kasih dia rokok. Karena memang dia bisa lu nanti gini ya. Ada apa-apa lu kabar gua penting. Pada mau makan enggak? Ya terserah. Ya jangan terserah. Enggak, gua bilang. Ya udah ya. Gua beli makan. Sebelum dia bantu om gua pun dia kerja di kandang kambing kan. Gua kan sering main kandang kambing, gua datang gua. Ada ngopi lo. Ada kopi anak beli, gua bilang. Ada rokok enggak lo? Enggak ada, anak beli. Karena memang dia kalau orang yang bisa, bukan gua atur ya, kayak gua ngarah ya, gua ngarahin, mau gua arahin ya. Gua pas bakal ini, istilah dia dibilang dulu nggak kayak apa ya, dia misalnya bisa lah ngambil hati gua. Dia puas itu sama gua, puas kali. Bukan gua banggakan diri ya. Dia tahu lah gua aja nggak kerja, gua sempat dalam numpang rumah dia. Dia tuh puas sama gua nggak kerja. Dia puas sama gua, tapi gua pas lagi duit kan, dia sama bininya, gua beliin bininya juga, dia beliin dia. Dia tuh jatuhnya udah suami istri ya, udah berkeluarga ya. Udah. Tapi waktu gua udah berhenti kerja, udah berhenti kerja di situ. Gua sebelum gua datang, sebelum istri datang, gua masih kerja. Cuman pas gua tinggal sama dia itu nggak lama, dia itu udah ini. Jadi dia udah istri ya, masih sama istri, udah berhenti kerja. Gua ada keluar duit, ada duit cair waktu itu. Gua makan, selain makannya jadi gua udah santai lah. Gua selalu bilang, gua setiap orang yang bilang ya makan yuk, gua bilang nggak ada duit. Macam pernah gua minta duit dulu kok gua ngajak, gua gituin. Sampai kemarin orang ngomong, aduh biasanya tiap tanggal muda ada yang ngajak mie ayam, ini kagak ada lagi. Bangsat kode keras banget tuh ya Pak. Kode keras banget. Dia tahu gua orang yang gimana. Dan gua makanya gua bilang, gua kalau orang yang berarti kalau gua masih ngomongin itu, gua keras ngomongnya masih jangan, gua mati-mati itu kan gua gak suka. Gua berarti peduli. Ya, tapi kalau udah matilah kau sana, mampus lah kau ya kan. Salah gua bilang.
itu nggak bakalan gue peduli. Mau dia jengking kayak mau makan dia mati lah kau. Itu gue bodo amat ya Pak. jadi gue masih peduli itu gue berarti gue kasar itu gue peduli. Pasti lah Pak. Masih Gue tuh care ke dia ya. yang gue bilang laki-laki tadi tuh itu tapi gue maki-maki. Sumpah gue maki-maki nggak peduli gue. Bodo amat, yang penting kan kita demi kebaikan dia pasti. Ya mungkin lu kan gue udah kita kan memang udah main lama kan. Lu tahu gue gimana? Paham lah kita ya Pak. Kita gue udah diem, belum buat kesalahan apapun gue diem. Itu gue berarti udah nggak peduli. Amat deh. Karena gue punya didikan, gue dididik itu nggak satu didikan. Gue dididik itu bermacam didikan dengan orang yang berbeda. Gue seperti ini, jumpa orang ini didik gue seperti ini, jumpa orang ini seperti ini. Jadi gue tahu gue itu mau memutarkan didikan itu seperti apa ke orang lain juga yang gue didik nantinya. Misal macam kayak teman gue, apa jangan gini gue ngarahin tadi kita arahin lah. Jadi sekarang ini gue terus nih, gue mau nanya juga sama lu. Aduh, tanya apa tuh Pak? Jadi gue dulu kan udah lama juga di Jakarta. Iya, nggak terlalu lama sih Pak. Ya berapa lama lu mulai? Dari 2018 awal lah Pak. Lumayan ya. lah. Untung aja Pak 2018 sekarang 2021. 3 tahun. Jalan 3-4 lah, jalan 4 kali ya. Iya, jalan 4. Lumayan, jadi gue bertanya sama lu. Selama lu di Jakarta, apa yang lu dapatkan? Dalam artian apa dulu nih Pak? Apa yang dapetin Pak? Ya selama lu bekerja lah. Hasilnya. Kayaknya sih nothing sih Pak, nggak ada sih Pak. Habis ya udah nikmatin aja. Tapi Pak umurnya Pak dulu umurnya tapi apa dulu Pak pertanyaannya Pak? Jangan berlebihan kayak gue kan berlebihan. Gue berarti merantau, gue tahu umur gue 2000 berarti gue umur 21. Merantau gue umur 21. Berarti Bapak umur 21. Gue merantau umur 21 gue. Gue merantau di umur 21. Gue pernah ngomong. Gue masih lajang, gue nikmati dulu. Gak apa-apa nikmati aja masalah jangan kalian. Tapi jangan terlalu lupa, jangan terlalu terlena dalam kenikmatan itu. Nanti sama kayak gue, sumpah. Kayaknya saya udah terikat Bapak sih, orang sih. Saya kan merantau dari umur Pak terikat gua pula lagi. Enggak, hampir sama Pak hasilnya ceritanya Pak. Blangsatnya nih, blangsatnya tuh kayak itu terjerumusnya. Soalnya kan saya merantau ibarat dari 2018. Saya tamat sekolah 2017 berarti 18 tahun tuh ya, nggak ada 18 tahun, 17. Berarti kan gue kerja dulu sebelum ke Jakarta, gue kerja dulu tuh di Medan selama kurang lebih sebulan. Yang gue cerita tuh yang di salah satu mall di Medan, salah satu mall terbesar tuh ya Plaza Carrefour. Apa kau sebut mereknya? Ya udahlah ya kan, Plaza doang Pak ya kan, nggak apa-apa nggak sebut merek ya kan. Jadi kayak sebulan nih. Terus karena sebulan tadi gue cerita, gue ngomong sama bang gue kalau mau kerja gini-gini, ya udah kalau kamu sanggup, ya udah ayo, kalau enggak ya udah kan. Sebulan gue kerja di situ kurang lebih sampai bulan 12 gue off dulu setengah bulan. Habis itu gue berangkat ke Jakarta tuh bulan 1, masih ingat banget tuh tanggal 15 tuh bulan 1 awal lah ya. Nah ke Jakarta tuh umur gue masih muda banget, 19 tahun ya, masih kayak mana polos banget tuh, kayak nikmatin hidup banget ya. Sekarang lu berapa? Sekarang jalan 22 Pak. 22. Udah tua banget Pak. Tua. Bayangin aja 19 tahun sampai sekarang 22 dan nggak ada yang udah cuma HP doang aja. Parah sih. Gua di Batam, gua asli gua di Batam masih ada sekarang. Dan itu bukan gua gibahkan ya. Gua karena kemarin kan gua kan banyak utang budi juga sama om gua. Jadi ada om gua bilang pakailah motor itu, menjadikan becak jadikanlah, bukanlah gimana. Aku kasihkan karena ada rasa orang di situ, dia agak negatif, gimana ya namanya, udah maksudnya gimana orangnya, cuman
kasiannya nggak punya kendaraan dan gitu. Jadinya suruh lah pakai kendaraanmu. Ya udah diperbaikan dia lah udah semua. Kan bapak masih enak kan kelihatan pak motor pas saya apa pak? HP doang pak ini pak yang untuk video doang nih pak. HP untuk video. Makanya gue bilang. Dia nggak tahu kemana pak buat. Karena lu kan di Jakarta kan lu nggak apa ya? Lu kerja tuh nggak perlu kendaraan. Kalau gua dulu nggak bisa, gua harus punya kendaraan, makanya gua beli. Benar sih pak. Saya di mana juga di kosan nih. Lu buka jendela langsung kelihatan tuh tempat kerja lo nih. Itu dia. Langsung kelihatan. Dedeng gitu. Makanya gua bilang. Dan gua hubungan gua Jakarta Batam gua tuh macam kayak pasti sih beda. 180 derajat berubah. Total gua masih boros. Cuman keborosan gua tuh udah kurang lah kayak dulu pas di Batam. Di Batam dulu gua kan hari-hari gua keluar. Kok sekarang Pak? Sekarang di mana Pak? Sekarang gua di Jakarta setahun. Anak pingin jalan 2 tahun gua ya. Anak pingin Pak. Paling ada gua 10 kali dulu. Anak pingin Pak. Anak pingin rumahan Pak. Kalau dulu gua ya awal-awal dia lah gua. Itu sebenarnya keluar gua karena gua kerja gua pulang malam gua udah sekalian keluar kan dulu kan. Sekarang Pak. Gua sekarang ya, gua mungkin bisa dihitung keluar gua di Jakarta gua bisa dihitung gua. Jadi gua tuh di Batam tuh memang gua kayak udah ini memang hidup gua, memang gua pun Medan gitu juga, ini gua hidup gua seperti itu. Tapi di Jakarta nih gua kadang mau menolak itu semua, menolak keadaan gua yang sekarang di Jakarta ini. Kadang gua berpikir gini, lu udah puas di Batam, apalagi yang mulu ini lagi, apalagi nggak lu kerja, lu udah umur 26. Oke kata orang nggak apa-apa, 30 pun nggak apa-apa. Iya kalau nggak dari sekarang lagi gua kumpul lagi, gua nggak kumpul kapan lagi? Karena gua udah 3 tahun setengah gua gagal. Ini gua jalan 5 tahun gua masih di sini dan gagal karena gua nggak punya tabungan sedikit pun. Kalau bisa bulan puasa nih jodoh belum kelihatan ya Pak. Waduh. Kalau bulan puasa nih kan bulan nih patokan nih ya kan. Kalau kita nih ya kan umur 26 nih jodohnya belum kelihatan nih gini ya kan. Belum kan masih samar-samar nih. Masih samar-samar ini belum ada. Belum pakai teleskop juga nggak kelihatan ya Pak. Nggak tahu lah. Jadi itu gua jomblo jadi gua jomblo tuh sekitar kita jodoh dia anjir. Kita agak tema agak melenceng nih. Gua jomblo dari tahun 2015. Lama juga Pak. Pak 15 Pak sekarang 2021 Pak. Ya gua mungkin ada di sini. Dekat doang Pak, tapi tak jadian. Iya. Karena gua di belakangan kemarin tuh gua nggak mikirin taruh jodoh. Mas sekarang gua mungkin mulai mikirin dan gua pun nggak mau gua ngambil ini. Gua pun nggak mau ngambil komitmen sama orang. Bukan gua nggak mau. Gua udah nggak mau di zona pacaran karena gua nggak mau pacaran. Gua nggak mau di zona pacaran tuh zona yang menyakiti dan tersakiti walaupun tidak sengaja. Jadi kayak mati rasa dong. Macam gua gini loh. Ya mati rasa dong anjir. Mungkin gua ada yang dulu adalah satu orang cewek yang bisa dibilang nunggu gua kemarin 1 tahun. Dan gua macam kayak sama dia tuh gua udah pernah mencoba membuka, tapi gua nggak bisa. Nggak tahu gua kenapa. Belum cocok kali Pak. Belum cocok kali nih. Dah akhirnya gua sempat ngomongin gua ngomongin apa nggak usah nunggu lah, nggak ada artinya lah gua udah coba gua kan bisa. Dia pun dia dianggap dia tanya nggak apa aku udah gua bilang gua nggak bisa. Gua udah coba bukain gua nggak bisa. Gimana emang ya karena cinta tuh nggak bisa dipaksakan bre ya nggak guys. Cinta tuh nggak pernah bakal bisa dipaksakan. Gua gimana ya, gua orangnya mungkin gua karena udah terlalu lama menjomblo ya sendiri. Kayak ada lagunya di Kunto Aji, udah terlalu lama sendiri. Nah, gue tidak terlalu asik sendiri. Gue jadi itu, ya udah, tapi gue kadang-kadang itu fobia sama orang ngomong. Kalau gue buka TikTok, buka IG, buka, nggak usah jauh-jauh dari itu Pak. Lu keluar dari gerbang nih, lihat orang di jalan, mulus sama pacarnya. Gue buka lewat motor, gue buka TikTok kan, pingin gue banting karena gue mikir, gue banting HP gue. Gak ada lagi.
Gak ada lagi gue mau beli susah kalau gue banting sumpah. Tapi jauh-jauh pak, lu keluar gerbangnya udah kelihatan pak, orang naik motor pak, orang pacaran kadang ngelus-ngelus paha pak, peluk-pelukan pak, jauh-jauh dari sosial media ya, real-realnya zaman mata kita. Gua terakhir pacaran gua waktu gua balikan sama temen gua. Gua tahun 2015 gua merantau di Riau. Udah lama banget berarti. Udah lama gua balikan putus, akhirnya putus. Gua pun menikmati kehidupan gua. Ada beberapa bulan gua sudah balik itu gua udah kerja gua dapatlah kabar dari nikah gua datang ke tempat mantan. Sekarang gue itu gue bilang kan, gue macam kayak bukan masa bodoh ya, kayak gue, ya lu tuh bukan jodoh gue nggak mau macam kayak terpuruk di dalam suatu bukan hubungan ya, suatu dalam perasaan gue nggak mau terpuruk seperti itu, kan gue udah pernah ngalamin di masa-masa dulu sebelum sama dia, dan gue ya udah. Berarti yang kuasa tuh nggak menentukan dirimu tuh untuk diriku, bukan jodoh kita. Jadi gue datang gue ucapin selamat kan. Ya udah gue udah teguh banget hati. Gue ngasih ya, gue bukan teguh atau apa. Aduh gimana tuh? Gue macam kayak teman yang pesta. Iya teman dekat lah. Jadi macam kayak gue teman gue nikah, gue diundang datang. Ya gue datang. Jadi gue tuh nggak ada baper-baperan, nggak ada. Gue macam kayak ya udah sih. Jadi macam kayak kita orang kenal diundang datang udah gitu aja. Dan gue ada cerita lucunya tapi jadi gue datang si pengantin tadi ini lagi lah di atas. Biar Medan itu kan keyboard ya. Keyboard kalau di Medan namanya keyboard. Biasa dibilang pesta. Jadi di atas pentas lah dia sama lakinya. Lagi joget-joget lah nih asal. Nah, gue kan nih. Jadi gue tuh duduk berempat. Gua, teman gua, adik teman gua, berempat aja ya. Nah, teman gua lama dari itu. Gua nggak ada niatan mau foto, nggak ada apa, jadi gua, ya bang foto bang, kata cewek kawan gua. Jadi, yalah gua bilang. Akhirnya gua belum foto nih, gua masih di depan pintu nih berdiri. Kakaknya keluar dari kamar pengantin, ngomong kakaknya, kok larikan pula cewek dia itu tukang pukul. Aduh, untung aja nggak orang dengar, cuman kami di dalam tuh fotografernya sampai ketawa senyum dia, pria pengantin aku senyum dengan aku. Kalau kenal orang gimana pak? Kalau dengar nama orang pak? Yang buat gua malu tuh ada gimana ya? Ada anak tetangga gua sendiri di situ, adalah orang yang tetangga gua dulu di situ juga dia tinggal, ada juga dia pas di luar kan emaknya ini jadi kalau untungnya karena suara keyboard tuh besar mungkin gak dengar kan, jadi cuma kami yang dengar. Gua sumpah gua udah lari gua karena gua apa ya, gua jadi bukannya gua cicing gimana ya, gua malu gua nggak mau ya. Masalah cewek sih ngapain ributan, ya udah sih bukan jodoh kita. Bener. Nah jadi gue pakai belum datang gue itu bukan karena gue, mungkin orang berpikiran gue tuh nggak bisa move on dari dia karena gue pacaran, enggak. Padahal gue tuh memang dari gue udah putus dari dia itu gue ya udah, karena gue punya kesibukan yang gue punya prinsip, gue bisa ngisi kekosongan gue itu. Jadi gue tuh nggak mikirin soal pacaran. Jadi gue dulu tuh kan kawan gue ya keluar, ngapain gue keluar? Kalau nggak ada gue, dulu prinsip gue kalau nggak ada uang gue nggak mau keluar. Kenapa? Malu. Benar sih. Gue tuh kayak PT nih. Gue wajib gue gini, gue minyak bensin gue harus ada Islam. Kita kuat jadi yang nggak pikir bensin. Jadi kita uang misalnya 50.000. Jadi kita bilang dulu kita sisipkanlah dulu entah 20.000 atau 10.000. Tahu ada bahan bocor atau apa, nah 30.000 lah kita minum dulu apa gitu. Jadi kalau cuma modal nekat gue kagak mau, paling enggak gue bilang gue pengen duit 100.000 atau 200.000 gue nggak mau keluar. Jadi gue tuh tahun 2015 tuh ada 2015 sampai 2016 sebelum gue ke Batam tuh gue lebih banyak habis waktu di rumah.
Bukan di rumah, gue di kampung aja. Di kampung Di ya. kampung aja gue. Makanya gue bilang tuh gue dia nikah itu gue nggak peduli. Macam dia teman gue nikah aja. Ya udah, akhirnya gue ada bilang gitu, dibilang kayak gitu. Gue malu, sumpah gue kabur, ditarik gue. Temen gue narik, lagi. Kayak teman gue narik. Gak kebayang tuh pak. Ada kakak yang mantan gue narik, gue anjir, sumpah, tolol, anjir, Gak tahu taruh mana nih muka nih. sumpah gue asli gue, apa nih gue bilang, dan sadapnya sengaja orang taruh gue di samping lakinya, teman gue yang laki-laki samping gue, yang teman gue yang cewek di samping si mantan gue tadi, lah gue gini kan, aduh anjing. Si cowoknya senyum aja sama gua kan. Pasti banget, Pasti aja gua kan. Ya nggak tahu tapi pikiran apa itu ya urusan dia dan Tuhan aja kan. Gua jadi ya udahlah gua kan. Gua ucapin selamat bro ya. Gua bilang juga selamat ya dek, gua bilang. Itu cuma dulu aja memang kan. Jadi gua pulang macam dia undangan kayak gitu jadi gua jadi. Udah mati gimana pak? Enggak ada. Karena dia bilang gua punya prinsip. Lu tuh bukan jaga gua. Karena gua aja udah mikirin hidup gua aja gini. Ya udah, gua gak mau pusing. Berarti kuat banget tuh hati ya, Pak. Karena gua gini. Karena gua udah di gua bilang kan, gua dididik dengan orang berbeda. Dengan cara yang berbeda-beda semua. Karena gua gini, gua pernah ngalamin yang seperti itu yang sebelum mati gue sempat pacaran juga kan sama cewek lain itu gue memaksakan memang bukan udah nggak bakalan jadi gue bakalan sih soalnya sesuatu yang dipasang nggak bakal bisa jadi dia punya gue udah bakal gitu nggak bakal kalau kita paksakan jadi gue nggak mau ambil pusing ya ngampus di sini gue gitu aja gue jalannya aja di gue terakhir juga gue merantau keluar gitu belas sekarang gue bukan karena gue nggak buka hati itu memang bukan karena dia sebelum dia itu menurut gue nggak ada cewek lagi. Gue putus dari dia itu kan, gue udah balik sama dia tuh, itu gue nggak pacaran lagi sama sekali tutup. Ya gue karena gue balik ke Medan waktu itu dari Riau, gue ngisi waktu karena yang gue pikir waktu itu karena gue nganggur, gue mikir kerja, gue harus punya uang, cari duit lah. Nah gue kan nganggur waktu itu, gue hanya minta sama orang tua waktu itu, minta uang 2.000 apa. 2.000 gue dapet lah dulu nih rokok. Nah iya, jadi gue tuh nggak mikirin tentang percintaan. Di situ jadi gue di situ udah dibilang bukan mati rasa ya. Bukan sih jatuh sih. Jadi gue yang gue pikirin itu bukan uang ya, gue mikirin tuh gue harus bisa menghasilkan uang dan gue bisa sedikit walaupun tidak banyak gue bisa bantu orang tua gue. Nah gue jadi pakai gue tuh udah nggak open, gue mau lu gimana ya urusan lu, ya gue ya urusan gue, udah sih lu gue gitu lah ya. Jadi jodoh itu udah gue bilang ya jodoh bukan jodoh gue, udah silakan nggak usah terlalu gimana lah gitu. Jadi sekarang lu buat tanya. Waduh, saya lagi gua. Aduh, lu berapa orang? Lu ghosting apa ghosting nih? Waduh, Pak, jangan dipertanyakan ya, Pak. Kalau dulu saya ghosting, Pak. Kalau dulu nih, kalau sekarang kebalikannya sih, Pak, anonimnya. Lu yang ghosting. Nah, iya, Pak, kalau sekarang. Gua banyak aja dengar tuh. Katanya cowok yang tukang ghosting, ini cewek tukang ghosting. Itu cerita sekarang. Kalau dulu ya kebalikannya sih ya kan. Tapi karena mungkin ya perputaran pasti ada ya saya sekarang Pak. Ya, tapi ya udahlah ya begitulah memang hidup. Kan kita nikmatin aja apa yang terjadi sama kita. Benar sih. Jadi tunggu Pak. Pesan-pesan terakhir nih sebelum kita closing. Gua sebelum kita closing. Gua bukan apa ya? Bukan pesan terakhir sih kayak pesan sih. Kayak apa ya? Gimana tuh? Apa tuh namanya? Kayak quotes ya. Quotes nih, quotes. Gua ya. Quotes anjingnya dengar dulu ya. Gua dijatuhkan sebelum naik. Dibunuh sebelum ditumbuhkan.
apa lagi ya, jadilah jadilah orang yang berguna untuk orang lain seperti udara berguna untuk orang semua. Itu aja pesan gua. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa share-nya juga. Itu share-nya di bawah nih. Mati tanam. Mati. Itu kata orang mana tuh Pak? Itu kalau macam kawasan Langkat, perbatasan tuh tahu mati tanam. Utara tuh mati tanam. Kalau kata orang Medan bukan kaleng-kaleng ya kan. Oke, siap. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya di podcast kita Kopi Dingin. Nah, itu dia ya kan. See you guys. See you next time. Dadah.